hal lain yang perlu dibicarakan juga oleh pasangan yang akan menikah itu kemungkinan aturan-aturan yang muncul nanti setelah menikah dari pihak suami kepada istrinya, terutama ini. Jadi misalnya ya jangan sungkan-sungkan lah calon istri ini nanya kepada si calon suami. Kalau dia biasa manggil mas misalnya atau manggil akang misalnya kalau di daerah Sunda misalnya, ya maaf nih Kang, nanti kalau kita menikah akang itu maunya saya ini bagaimana, penampilan saya bagaimana, terus saya ini apakah harus di rumah saja jadi ibu rumah tangga atau bagaimana. Nah itu perlu ditanyakan. Khawatir nanti setelah menikah ada aturan yang dikehendaki suami atau aturan yang dikeluarkan oleh suami kepada istrinya memberatkan pihak istri. Misalnya nanti setelah menikah pengennya suami istrinya itu pakai cadar, nah misalnya. Sementara si istri belum siap. Dan misalnya suami tetap maksa. Nah ini bisa jadi bibit konflik. Nah ini perlu juga dibicarakan. Atau nanti misalnya, maaf ini masalah pribadi misalnya, pengennya suami nanti kalau sudah menikah istri itu kalau mau tidur harus pakai daster. Nah misalnya gitu. Harus pakai sarung aja. Nggak boleh pakai baju tidur celana panjang supaya urusannya lebih gampang. Nah misalnya gitu. Ya mungkin hal-hal kecil begitu ya kalau perlu ya silahkan dibicarakan. Ya mungkin banyak hal-hal yang lain. Menurut saya ada baiknya baik calon suami maupun calon istri membuat list, istilahnya membuat daftar hal-hal yang perlu dibicarakan sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dibuatlah semacam daftar. Ya nggak perlu malu-malu lah. Karena memang masa-masa sebelum menikah ini jangan hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya main-main saja, jalan aja, bersenang-senang saja atau bermesraan misalnya, yang justru kadang menimbulkan dosa dan dilarang oleh agama. Nah, coba manfaatkan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga nanti, yang bakal menunjang kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga yang akan dibina. Nah itu silahkan. Kalau memang nanti sudah ada pembicaraan dan ada kesepakatan berdua, misalnya calon suami dan calon istri ini, ya kalau perlu misalnya kesepakatan itu disampaikan kepada kedua belah pihak orang tua supaya mereka juga tahu dan mereka bisa jadi semacam pengontrol gitu ya, walaupun orang tua tidak harus turut campur di intern keluarga anak-anaknya atau mantunya, tapi tidak salah kalau orang tua itu dari jauh mengawasi keadaan rumah tangga anak mantunya untuk kebahagiaan rumah tangga anak dan mantunya itu, bukan untuk ngerecokin tentunya, bukan untuk campur tangan dan bikin ruwet malah, bukan begitu. Nah silahkan dibuat list hal-hal yang harus dibicarakan. Jadi manfaatkanlah masa-masa pendekatan, masa-masa pengenalan lebih dekat itu dengan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, hal-hal yang bakal nanti di jalan. Entah itu nanti misalnya
salah satu pihak ini punya tanggung jawab keluarga, misalnya si calon suami sebagai tulang punggung keluarganya. Nah mungkin nanti sampai dia berumah tangga pun dia harus membantu keluarganya yang tidak mampu, entah menyekolahkan adiknya atau membantu ya adiknya misalnya. Begitu juga si istri misalnya. Kalau istri ini menjadi tulang punggung keluarganya, itu juga dibicarakan supaya nanti tidak terjadi salah paham antara suami dan istri yang bisa menjadi bibit konflik keluarga itu dan bisa menimbulkan perpecahan atau perceraian. Nah, jadi bicarakan hal-hal yang perlu dibicarakan. Selain memang yang paling pokok, calon suami dan calon istri ini harus satu keyakinan, harus satu agama. Itu yang sangat penting. Karena kalau sudah berbeda keyakinan, berbeda agama, dikhawatirkan ini menjadi bibit konflik, bibit perpecahan, baik antara suami istri itu sendiri maupun nanti setelah mempunyai keturunan, mempunyai anak-anak. Anaknya mau ikut mana? Mau ikut ayahnya atau mau ikut ibunya? Kalau agama ayah dan ibunya ini berbeda. Sementara dalam Islam sendiri, kalau misalnya suami dan istri ini sudah berbeda, misalnya pada awalnya dia memang berbeda, misalnya suaminya muslim, istrinya non muslim, kemudian ketika hendak melangsungkan pernikahan, si istri mau memeluk agama Islam. Nah, setelah misalnya dia berumah tangga, apalagi setelah dia diberi keturunan, punya anak, kemudian si istri kembali lagi kepada agama sebelumnya atau murtad. Nah, itu secara hukum Islam itu sudah jatuh talak karena sudah berbeda agama. Murtadnya istri ini sudah menimbulkan perceraian atau talak secara otomatis. Dan ini sudah haram lagi istilahnya bergaul sebagai suami istri. Nah itu jadi satu keyakinan ini sangat penting. Hal lain yang harus dibicarakan oleh calon suami dan calon istri sebelum lanjut ke pernikahan adalah keadaan dirinya. Misalnya kekurangan yang ada pada dirinya. Kalau memang keduanya sudah serius nih untuk lanjut ke pernikahan. Misal si istri atau suami, calon suami pernah melakukan operasi, misalnya operasi besar, entah itu misalnya operasi jantung misalnya, apa operasi ginjal misalnya. Nah ini harus diberitahukan secara terus terang, tidak perlu ditutup-tutupi, supaya calon kita mengetahui dan siap terhadap resiko yang akan dihadapinya nanti, baik resiko pekerjaan, resiko kesehatan, resiko tanggung jawab, dan lain-lain. Jadi diberitahukan. Atau dulu pernah mengalami kecelakaan misalnya, kecelakaan di bagian pahanya pernah patah, apa betisnya pernah patah. Nah mungkin ini tidak kuat dia kalau mengangkat barang-barang yang agak berat. Nah, ini perlu diberitahu ada kekurangan atau kelemahan yang ada pada dirinya. Nah ini diharapkan pasangan itu mau menerima apa adanya. Nah itu, jadi berterus teranglah, jujurlah. Ini juga pelajaran supaya nanti ke depan setelah melakukan pernikahan bisa saling jujur dan saling terus terang. Selanjutnya juga perlu dibicarakan kesiapan mental untuk bersabar.
bersabar ini bila menghadapi satu masalah atau hal yang tidak disenangi dari pasangannya. Sabar itu artinya bisa menahan diri, bisa menahan lisan, menahan diri, misalnya tidak melakukan tindakan kasar, tindakan kekasaran, tindakan KDRT, nah misalnya kekerasan dalam rumah tangga yang sifatnya akan membuat sakit secara fisik juga secara mental. Nah itu harus dipersiapkan, harus dibicarakan. Nah, misalnya ya si calon istri juga tidak perlu takut-takut, tidak perlu ragu-ragu. Nanti kalau misalnya setelah nikah Mas, misalnya kalau saya melakukan kesalahan yang tidak fatal tentunya, apa sampean mau sanggup bersabar menghadapi saya? Tidak menampar saya, tidak mukul saya, tidak nendang saya misalnya. Apalagi sampai menyakiti lebih dari itu, menggunakan alat atau senjata, sampai melukai dan sebagainya. Nah itu dibicarakan. Dan memang calon suami atau calon istri ini harus mempersiapkan mental untuk saling bisa bersabar menahan. Kalau nanti ada masalah misalnya, si istri melakukan kesalahan, kemudian suami menegurnya, kalau menegur dengan kesabaran, itu kata-kata yang muncul, insya Allah tidak akan menukik, menyakitkan hati. Hanya menegur perbuatannya. Ya misalnya, kesalahannya misal ini, HP baru beli jatuh karena naroknya misalnya di pinggir meja makan, nah misalnya. Ya kalau misalnya HP sudah jatuh kemudian pecah, ya tidak perlu dibilang dasar kamu goblok, nggak punya pikiran, naruh HP di pinggir, nggak tahu kalau kesenggol nanti jatuh pecah, kan perlu biaya banyak, nah, bla 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 semuanya. Dibilang goblok lah, dibilang nggak punya otak, dibilang blow on lah. Nah, jangan sampai keluar kata-kata yang istilahnya mengandung celaan atau cacian. Ya artinya jangan sifatnya yang dikeluarkan, tapi perbuatannya yang kita tegur. Nah, lain kali jangan nyimpen HP di pinggir meja makan. Nah itu saja. Ya sudah, kalau memang sudah pecah, cari jalan keluarnya gimana? Diganti misalnya LCD-nya, apa kacanya, apa kalau memang parah, ya kita mohon kepada Allah diberi tambahan rezeki lagi dan kita beli lagi, mungkin Allah akan menggantinya dengan HP yang lebih baik, yang lebih bagus. Nah begitu juga kalau misalnya si suami yang punya kesalahan, si istri juga jangan umbar kata-kata pedas, kata-kata yang menusuk hati, kata-kata yang menyakitkan. Ya sudah, dikoreksi saja perbuatannya, perbuatan yang salahnya. Nggak perlu dibilang suami nggak tahu diri, suami blow on, suami goblok. Nah, nggak perlu kata-katanya muncul seperti itu. Dasar males, dasar nggak tanggung jawab. Nah, nggak perlu. Pokoknya kita koreksilah perbuatannya. Kalau memang dia misalnya salah, misalnya, nah itu kesalahannya itu tidak perlu diembel-embeli dengan sifat-sifat. Nah itu memang enak sih. Orang marah melontarkan kata-kata yang menyakitkan, itu mungkin ada kepuasan. Nah ini sebenarnya itu kepuasan nafsu. Atau ada yang mengatakan kepuasan setan di situ, karena dianggapnya godaan setan. Padahal sebenarnya marah itu kalau berlebihan itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu atau hawa amarah. Nah, suami istri juga harus saling bisa menahan diri, maksudnya saling mengalah. Kalau misalnya si suami melakukan kesalahan, istrinya ngomel, maka suami diem, dengerin.
omelan istri dijawab lagi. Nah, kalau omelan ini dijawab ya akhirnya perang. Begitu juga sebaliknya. Kalau istri yang salah, suaminya misalnya agak ngomel sedikit, ya sudah, istrinya diam mengaku salah. Dan istri minta maaf kepada suaminya. Nah, suami juga harus legowo untuk memaafkan kesalahan istri. Jadi antara suami dan istri ini jangan malu-malu mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada pasangan. Dan pasangannya yang dimintai maaf harus juga legowo, lapang dada memaafkan kesalahan pasangan. Nah, kalau bisa saling meminta maaf dan saling memaafkan ini, nah akan indahlah kehidupan rumah tangga. Yang penting pasangan suami istri ini sama-sama bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang sudah dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi di hari esok, di hari depan. Mungkin itu saja beberapa hal yang harus dimusyawarahkan atau yang harus dibicarakan oleh pasangan calon pengantin atau pasangan yang segera akan melangsungkan pernikahan. Walaupun mungkin ada hal-hal lainnya yang dianggap perlu, silahkan dibicarakan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.